mungkin khusus malam ini ya ngalah gitu ya, Bu ya. Biasanya di malam Maulid itu, hadis Maulid ibu-ibu yang lebih meriah khusus di Maulid ini ya, ibu-ibunya kalah, bukan kalah loh, kalah, nggak boleh bilang kalah, bahaya kan? Ya terpulang dosanya. Bu, kalau Maulid begini setiap hari mau nggak Bu? Mau Bu ya? Enak, nggak masak, ya. Aman Bu, ya. Pulang bawa berkat. Kalau ini 365 hari, betul. Taruhlah ya kita lempengi 400 ya, hari. Ini biar agak lebih dikit. Ini itu perhitung di sini hari berapa? Harganya. Semua yang dicintanya bahkan seluruh manusia. Kalau cintanya ada lebih kepada manusia, melebihi kepada Muhammad SAW, maka imannya tidak tertutup. Jadi kita ini yang kita lakukan saat ini kan tadi guru dibilang ya, ini untuk menunjukkan kecintaan, betul ya, sehingga kita semua tunjukkan rasa cinta ini dengan bersyukur ya, memeriahkan, mengumpulkan para ulama, para guru, para pecinta yang sama-sama cinta tentunya ya, karena kita datang kalau bukan karena cinta nggak mungkin datang, betul ya, apalagi jam-jam segini anaknya tidur ya. Cocok nggak tidur? Tidak tidur. Karena cinta pada Muhammad SAW, maka kita semua alhamdulillah ya menyempatkan berusaha hadir. Beruntung kita semua, alhamdulillah. Jadi kategorinya yang masuk wajib karena iman dipertanyakan. Kalau seandainya kita semua enggak mau andil turut serta memeriahkan, bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah firmankan dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Dengan kuasanya menciptakan apa yang ingin beliau Allah ciptakan. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang Allah ingin tentukan. Termasuk dilahirkannya, diciptakannya junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam penciptaannya apa yang diciptakan, semua ciptaannya bersumber dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW masuk belakangnya Allah. Semua ciptaannya Allah ciptakan semua bersumber dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya pun juga ada di dalamnya ciptaan Allah, maka wajib kita bersyukur daripada atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Rahmat Allah banyak ya. Jadi Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad memang berahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Walaupun mampunya dalam kondisi yang kita keluarkan mungkin nilainya secara matematika manusia kecil, tapi di sisi Allah, di mata Allah, pandangan Allah ini adalah hal yang besar, karena kita semua ikut andil untuk suatu yang besar, maka nilainya menjadi besar. Alhamdulillah. Bidzalika falyafrahu, Allah firmankan. Maka dengan itu semuanya kita harus gembira. Alhamdulillah. Makanya rugi orang ya yang sudah Allah berikan segala hal anugerah, rahmat, segala macam dia punya, tapi nggak mau ada di bagian orang-orang hamba-hamba umat. Karena kita termasuk umat ini, masa ya, zamannya saudara Muhammad SAW dijadikan umat, tapi nggak mau andil untuk ikut memperlihatkan, untuk ikut serta bergembira menyambut
menyambut bulan kelahirannya Muhammad wa khairun mimma yajma'un. Gembiranya kita lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan? Disampaikan dunia mazra'atul akhirah, dunia ladangha. Kita semua tentunya sama-sama mengumpulkan apa? Pahala, ya, supaya nanti kita semua, ya, ketika nanti di mahsyar, di mizan, ditimbang banyak amal solehnya. Betul? Betul nggak? Tapi sebanyak-banyaknya itu semua amal soleh, kita nggak mau, kita cenderung menolak untuk turut bergembira daripada sebab dilahirkan Nabi Muhammad SAW, diciptakan Nabi Muhammad SAW, maka itu semua nilainya masih di bawah orang-orang yang turut andil memuliakan, memeriahkan, bergembira akan lahir Nabi Muhammad SAW. Ini Allah yang bilang, Allah yang berfirman, bukan Allah lagi. Ya, bukan jadi kalau ada yang bilang mana dalilnya? Kalau masih ada yang nanya, masih ada nggak? Masih ada nggak? Ada. Kan apa? Pertama dasar kita dalam beragama kan yang itu bang. Dia bilang kan kalau bid'ah itu apa? Nggak ada di Al-Quran hadisnya ini deh. Kasih tahu. Ternyata Allah perintahkan kita bergembira daripada kelahiran Nabi Muhammad. Hadisnya mana? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa pada hari Senin? Mengapa? Nabi jawab, karena hari Senin hari kelahiran. Berarti ini juga dasar kedua hadis bahwa bergembira, tapi ingat gembiranya bukan maksiat, ya, jangan berlebihan, ya. Kita semua alhamdulillah makanya dibimbing guru-guru kita, gembiranya kita ya kita kumpul ngaji, kumpulnya ngaji, zikir, sholawat, bukan joget-joget, ya, bukan apa hal yang tidak ada manfaat. Alhamdulillah kita sampaikan, ya, tentang keilmuan, tentang bagaimana sirah nabawiyah, kemuliaan Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat dan sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Ini baru disebut dengan syukur. Ya, bersyukur itu apa? Bersyukurlah dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki diri. Ya, bukan merusak diri, apalagi merusak orang lain. Kita alhamdulillah memperbaiki diri, insya Allah menjadikan baik orang lain. Apakah ini yang perkumpulan yang biasa? Luar biasa. Ya, maka alhamdulillah beruntung kita semua. Ya, alhamdulillah. Ngomong udah berapa menit? Juga sejam nih ulangnya. Ya, 5 jam. Ya, hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini yang baru pertama mungkin ada, ya, diniatkan dari sekarang. Kalau enggak tanya besok di mana Ustaz? Karena ini masih ada tadi 12 kali lagi kurang lebih. Ya, yang mungkin di awal kita belum tahu. Ya, jadi 12 kali lagi nih, ikutin. Ya, Al-Fakir di tahun ini 2 kali nih, tidur ya. Ini kedua, alhamdulillah. Di wilayah sini masya Allah banyak arba'in. Ini luar biasa. Ini pedulinya beliau kepada umat, ya, kepada pecinta Nabi Muhammad SAW. Bisa aja, beliau kan dapat ilmunya, bisa aja. Ya, ya, bisa aja kan? Bisa nggak beliau? Sama nggak beliau baca sendiri? Itu tujuannya memeriahkan, ya, bergembira, memuliakan, baca sendiri. Boleh nggak? Sama nggak? Walaupun memang nilainya kalau berjamaah tetap beda, ya, kumpul sama-sama tetap beda. Nanti kan beliau kalau mau sendiri, ya, beliau pelajari, ya, beliau dapat belajar, ya, makanya bersama, gitu kan? Bisa, beliau mau sendiri, nggak mau ngajak-ngajak, serah dah. Beliau nggak pengen peduli sama-sama, ya, sama-sama dalam jalan yang ditapaki oleh para ulama yang terus sambung sana dipakai kepada sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi guru kita sampaikan, nanti kita dikumpulin sama siapa? Sama guru-guru kita. Ini hati-hati kalau berguru. Hati-hati kalau berguru. Dan murid itu harus ada guru. Jadi kalau ada murid nggak nurut sama guru, nggak ngejalin apa yang disampaikan guru, dia sudah memutuskan diri kepada guru. Guru namanya kasih ya. Sama dengan Muhammad. Jadi Muhammad merintahin A,
nikahin. Berarti Bu, kita yang memutuskan, bukan Nabi Muhammad. Kita yang memberikan, kita yang menjadikan. Ya, putus itu semua. Ya, makanya hati-hati Bu. Ya, yang betul-betul. Ya, Bagi pernah cerita kalau nggak salah sekitar kejadian ini 4-5 tahun sebelum corona, tapi mendekati corona. Di sini di Pinggilan. Bagi ada namanya Majlis Darus Suruh. Oh iya kan? Suruh. Darus Suruh. Ya tipis. Ajarnya itu. Ya, semuanya insya Allah bahagia insya Allah ya. Posisi masuknya depan Mahkota Simpuk. Dekat banget kan tetangga. Ya, atau dari seberang Japos. Ini kan terus jauh nih. Ya kurang bisa juga tuh. Hai guys, ada majlisnya yang selamat dulu. Kita mau lihat guys. Oke guys. Namanya Ustaz Al-Masih Al-Dulu. Guys, selamat dulu guys. Itu pada pondoknya di Bogor. Alhamdulillah. Singkat cerita beberapa waktu bagi alhamdulillah ikut ta'lim dan sebagainya. Ya, satu momen satu malam Al-Fakih hadir silaturahim. Ini bukan pas nanya silaturahim. Pas sampai ke rumah majlis beliau ternyata udah datang 2 orang. Udah datang? Kita mau. Yang satu ini ya beliau katakan kenalin ini teman. Saya dulu waktu mondok. Teman saya dulu waktu mondok ya di Bogor. Seangkatan, sama selintingan loh bahasa kita. Ya, bareng mondoknya. Beliau sekarang kegiatannya dagang di pasar. Gimana? Di pasar. Pasar ini mana dekat lagi? Pasar Lima. Ya, yang satu temannya beliau, pedagang juga. Jadi yang satu temannya guru, ya. Ini beliau mondoknya sama bareng sama guru, tapi beliau jadi guru jadi apa? Bukan majlis kiai taklim. Nih mesti perhatian betul-betul nih. Kita nih semua nih, ya, atau punya anak atau punya keluarga mesti perhatian. Belajar itu bukan untuk jadi ustaz, bukan untuk jadi kiai. Motivasi boleh, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Biar selamat. Tahu aturan mana yang dikerjakan, mana yang ditinggal. Itu luar biasa. Ya, dua-duanya masya Allah sejaman bahasa gitu. Sama-sama mondok, sama-sama belajar. Tapi sama-sama ilmu, punya ilmu berarti kan. Tapi yang satu ternyata dia jadi pedagang. Berarti jadi pedagang yang berilmu. Maka dagangnya jujur. Yang orang-orang timbangan, begitu ya. Walhasil subhanallah. Ilmu yang kedua diajarkan apa? Ternyata ini temannya datang ke situ ada permasalahan. Masya Allah. Adalah sama-sama mohon. Zaman ini angkatan, tapi ngerasa dirinya ya nggak diasah bisa dikatakan gitu ya, atau nggak dibiasakan untuk taklim sehingga mungkin banyak yang lupa ya. Walaupun sejaman, akhirnya beliau datang ke temannya, bayangin, nggak sungkan, jangan sungkan kalau kita nggak tahu tanya sama guru, walaupun seangkatan seumuran, ataupun bahkan sekalipun lebih muda, lebih alim, lebih paham tanya, jangan malu. Ada permasalahan. Apa permasalahannya? Ternyata beliau punya permasalahan di pasar. Jadi beliau di pasar ini punya perkumpulan. Ya kayak kita bahasa kita mau punya rutinan gitu. Ya. Ternyata di pasar ada paguyubannya juga, ada rutinan setiap seminggu sekali begitu kumpul ya yang sama-sama pedagang. Beliau pedagang buah. Banyak tuh ya. Di pasar memang tuh buah banyak banget ya. Sejajaran tuh. Beliau pedagang buah. Ya, di setiap pedagang buah ini ada satu malam itu kumpul di jam khusus, di waktu khusus kumpul. Kalau nggak salah malam Rabu atau malam Kamis. Kumpul ngapain? Tujuannya silaturahim pasti dan memanfaatkan waktu untuk sama-sama belajar. Ya sama-sama belajar. Ini masya Allah nih yang tadi ya. Ini beliau nih masya Allah dia temannya namanya guru luar biasa. Padahal mondok tadi mau belajar. Ini namanya orang ya tahu diri ya. Kalau lagi nggak tahu diri. Nah, begini lagi dulu. Ya, gitu ya. Kalau yang tahu diri, nih tahu diri ya. Walhasil kita apa yang jadi permasalahan dari perkumpulan ini? Ada gurunya bahasa kita, ada pembinanya, ada yang mimpinnya, ada satu ungkapannya yang beliau ini bukan ragu sih,
Artinya mungkin beliau biar lebih kuat. Syakir Al-Ato. Kenapa kok beliau bisa mempertanyakan, agak sedikit minta apa namanya jawaban, solusi? Karena ini yang bimbing ternyata hafal Quran, hafal hadis. Hebat nggak? Kalau hafal Quran disebut hafiz, betul ya? Ya. Padahal hafiz itu bukan untuk orang hafal Quran sebetulnya. Kalau bicara semestinya, hafiz itu untuk orang yang hafal hadis beserta sanadnya minimal 10.000 hadis atau 1.000 hadis dengan sanadnya. Makanya guru kita menyusun maulid Nabi Ulami, beliau gelarnya Al-Hafiz Al-Musnid. Nah, itu kalau ada apa namanya lengkapnya. Karena beliau hafal hadis beserta sanadnya 10.000 hadis. Alhamdulillah beruntung kita semua nih, ya berkahnya double. Ya, ini orang hafal Quran, hafal hadis. Bayangin. Apa yang masalah? Di satu ungkapannya, di satu ucapannya ke pedagang ini, apa dia katakan? Nanti kalau lagi pas dagang, ya, Wow, Masya Allah. kemudian ada azan, udah layanin aja. YouTubers. Ya. Urusan sholat di belakangan. Saya yang tanya. YouTubers. Ini kejadian berapa tahun? 4 tahun memang. Kalau ada azan, udah dagang, nggak usah diikuti. Nggak usah Ya, nggak usah repot, nggak usah bingung. Tenang, saya yang tanya. Bayangin. Saya lihat. Kira-kira kita nih ketemu orang pintar, hadis, ya, hafal Quran, hafal hadis. Dia tanya kita hukum ini, dia jawab, nih ayatnya, hadisnya, dasarnya, ya. Tapi bagian ini nih, pas bagian dagang, betul kalau orang dagang sih, enak. Berarti yang jamin dia sholat, ya nggak? Dia sholat, nggak perlu sholat, ya. Dia dagang aja lebih banyak. Yang penting sekali stop. Kenapa jadi pas lagi cerita begitu, ada jadi ingat kan dulu zaman mondok itu guru bilang nanti ada orang ya yang dia cuma beranggapan sholatnya cuma ingat doang, ternyata kejadiannya nggak peduli. Masya Allah, ya. Masalahnya luar biasa, ini masalah yang luar biasa. Yang jadi masalah soalnya dia kenapa biar agak-agak goyang, karena ini orangnya hafal Quran dikatakan. Kenapa Al-Fakir yakin ini dia paham kalau orangnya hafal Quran? Karena kan dia pernah mondok. Ya, setidaknya dia pernah dengar apa yang disampaikan. Oh benar, niatnya. Oh benar, gitu. Ya mungkin kalau bahasanya Al-Fakir tahu orang dasar awalnya profilnya ini orang teman guru sama-sama teman mondok. Oh bayangin. Ada orang dengan kadar keilmuan, kita katakan pengetahuan, ya hafal Quran, hafal hadis, hafal dasar, ya yang menjadi sumber kita semua beragama, bersyariat. Dia dengan mudahnya katakan kalau ada azan lagi dagang, terusin dagangnya, nggak usah sholat, dagang udah terusin. Yang penting malam, ya ketika waktunya ketemuan, ada pertemuan, jangan sampai nggak datang. Hebat nggak? Ini guru Al-Fakir luar biasa lagi tawadunya, hancur. Gimana nih? Ini kita di situ masuk kami mau belajar, maksudnya tabarukan. Karena kalau di situ beliau suka cerita para ulama, beliau suka enak kita kalau setelah. Makanya sering datang punya alhamdulillah, yang guru dekat-dekat alhamdulillah. Minta nasihat, minta ilmuwan. Duduknya aja, banyak keutamaan. Apalagi kalau kita sama-sama, ya tujuannya untuk khidmah, apalagi ya belajar dan sebagainya. Ditanya begitu Al-Fakir bingung jawabnya. Ya, kembali lagi nih kayak begini nih. Tujuan Al-Fakir kesini ngapain tadi? Iya sudah tanya Al-Fakir ya. Ini Al-Fakir pasti doa. Al-Fakir pasti ini ngapain ini ceramah ya? Yang doa. Ya nggak? Doa makan jadi enak. Kalau doa kan minta ya, minta sama siapa? Oh, tempat tidur minta banyak minta. Enak nggak? Senang Al-Fakir doa. Minta sama Allah. Jangan minta sama yang lain ya. Karena guru kita, bahasanya guru perintah begitu. Gimana Pak Tandu? Guru yang jawab, nggak apa-apa jawab dulu, kan akan tambahin. Enak nih bahasanya nih. Ya berarti Al-Fakir ya diperintah bahasanya pengetahuan. Al-Fakir jawab Bismillah gitu.
bagian dapat untuk belajar. Guru pernah bilang begini, nanti di akhir zaman itu umat rusak, ya, umat itu bingung, ya, terombang-ambing, berantakan, ya, banyak orang pintar dari terarah karena sangat rusak. Kalau sanatnya nggak kuat rusak, walaupun pintar rusak. Banyak, makanya hati-hati. Pintar, nah, pilih betul. Zaman sekarang, apalagi dengan medsos tadi, dulu kita sampaikan luar biasa, ya. Lagi bilang dulu sampai ini, tapi kalau udah ketemu yang begitu, itu tentunya adalah bagi dari kita semua Nabi Muhammad SAW. Apalagi perihal sholat, Nabi Muhammad SAW ini manusia hamba yang luar biasa syukurnya. Beliau nggak punya dosa, nggak punya salah, maksum terjaga. Tapi bicara tentang sholatnya bagaimana? Kakinya bengkak, ya, panjang sholatnya, malam full untuk sholat, dahinya sampai berbekas, bukan dibekam, tapi karena ada bekas. Kenapa? Karena ini gesekan, karena saking banyak sholatnya, lama, sulitnya, ya. Ketika itu alasnya adalah peluka kurma yang kasar, bukan dibekam. Yang pertama nanti buka surga, surga awal kali buka kalau nggak buka ada mau lagi buka kali gini tuh ngomong. Mereka ridwan di perintah Allah, wahai ridwan, nanti di surga kalau buka ada Muhammad yang buka jangan buka. Mau nggak masuk surga? Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Baru bisa masuk surga. Umat Nabi Rasul sebelumnya nggak bisa masuk kalau belum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak bakal masuk kalau belum seluruh umatnya masuk ke surga. Bahkan Nabi Muhammad cari umatnya yang ketinggalan, yang masih ngeyel, yang kadang-kadang masih suka, ya, belok-belok, neraka diambilin, ya, kasih syafaat masuk. Yang di hatinya ada sedikit mahabbah, cinta. Jadi katakan almaru ma'a man ahab, masya Allah, ya. Ini perhatian Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan begitu? Enggak banyak karena guru cuman minta jawaban, yang penting nggak jawab begitu kan? Ini guru jelasin. Panjang. Pentingnya cari guru yang benar. Guru kita Ustaz Hendra belajar sama siapa? Paham. Ini penting. Ya, tadi guru katakan jangan di medsos ada yang tanggung jawab. Makanya jangan heran kalau medsos ini kita bacanya puyang, ya. Karena medsos ini satu orang bisa bikin 100 akun. Dia juga seakan-akan bikin berita. Hati-hati, ini propaganda. Teknologi berkembang betul. Dan ini, ya, momen untuk bisa merusak. Ya. Maaf, guys. Kalau antum boleh tanya, ada nggak kiai yang dia punya medsos, punya HP 10? Nah, satu ibu yang kiai ngurusin gitu kan. Ya, jadi antum jangan tanya sama medsos, tanya sama ulama, sama guru. Kalau ada permasalahan, ya, dikit-dikit cari. Walaupun mungkin sekarang mau nggak mau karena zamannya dibikin tim, ya, orang yang memang ahli di bidangnya dengan ulama dibuatlah satu kegiatan, ya, ada yang live streaming dan sebagainya, tuh, ya. Nah, kita nih mungkin ini dirikan. Ya. Ya Bib. Live juga nih. Live. TV. Hai guys. Kalau dari awal saya ada. Apa nih? Channelnya apa channelnya? Basi TV. Basi. Masya Allah. Ini apa channelnya? Ini Basi TV dia. Udah ya. Biasanya ya. Awak nggak bilang awak nih, ya, mudah-mudahan nggak viral ya, viral ya Allah, ya. Ya kalau viral yang baik-baik aja lah, ya. Itu saja dari Al-Fagir, ya, kelamaan 1 jam kan? Kalau suruh ngomong 1 jam, habis
Kamu dulu ya. Kita doa guru dah ya. Guru dah. Udah ya. Cukup ya. Cukup ya. Tahu udah lapar ya, siap. Oke. Terus kita makan. Kalau nggak ada makan ya masing-masing lah. Korban dikit ya. Jangan kali pun makan ya. Ya sampai mudah-mudahan ada insyaallah. Tenang, kalau nggak ada ntar anak bilang Bang Awi ntar anak besok. Ya, anak nggak mau datang kalau nggak ada anak Bang Upo. Ya. Bentar lagi Upo terbang nih Upo. Ya, Upo ya. Upo dari atas bawah ya. Bulat, ya kan? Turun. Lahir nggak? Di film-film katanya sedikit tuh. Ya, masya Allah. Ya, mirip-mirip dah tuh kan. Bawah Indonesia gitu. Ada alhamdulillah kan gitu ya. Iya. Insya Allah ya. Hasil begitu dah. Ya. Jazakumullah khair.